Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Ya, di depan gue sekarang sudah ada satu unit handphone. Ini adalah Poco F3 ya teman-teman. Handphone yang sudah gue pakai selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan kenapa waktu itu gue pengen upgrade dari Poco X3 NFC ya ke Poco F3 ini. Salah satunya si Poco F3 ini dia sudah menggunakan jaringan 5G teman-teman. Dan setelah gue pakai selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman itu perhatikan sebelum kalian mau beli handphone yang satu ini. Nah, jadi handphone ini itu hadir di Indonesia dengan dua varian. Yang pertama RAM 6 GB dan internal storage di 128 GB seperti yang punya gue saat ini teman-teman. Itu harganya di 4.999.000, dan ada juga yang RAM-nya 8 GB dan internal storage di 256 GB, itu harganya di 5.499.000. Tapi itu harga yang 3 bulan lalu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli handphone ini sekarang, ya kemungkinan besarnya harganya sedikit lebih murah gitu teman-teman. Nah, untuk isi boxnya sendiri ya, kita dapat handphonenya nih teman-teman. Terus kita juga dapat ini ya, ini adalah dongle USB Type-C ke jack audio 3,5 mm, karena si Poco F3 ini dia nggak punya jack audio 3,5 mm. Terus kita dapat ini adalah charger, kepala charger dengan kapasitas di 33 watt, dan juga ini kita dapat kabel data USB Type-C. Ini kabel data sama dongle-nya gua kasih pelindung kabel ini ya teman-teman, karena memang di rumah gue itu banyak kucing, jadi kabel-kabel itu banyak yang putus juga digigitin sama kucing. Terus kita dapat ini softcase transparan, terus kita dapat buku manual ya, dan juga kita dapat ucapan terima kasih dari Alvinsa selaku Country Director Xiaomi Indonesia. Ini sengaja gua abrak-abrakin kayak gini teman-teman, supaya teman-teman juga bisa ngelihat semua isinya apa aja. Dan kita juga dapetin SIM card ejector. Udah sih, isinya cuman itu aja teman-teman. Nah, beberapa hal yang jadi pertimbangan gua waktu itu pengen pengen upgrade ya dari si Poco X3 NFC ke Poco F3 ini, karena ya, Poco F3 ini dia sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 870. Ini harganya cuma 5 jutaan, seharga handphone middle end gitu ya, tapi dia sudah menggunakan Snapdragon 870. Dia juga sudah menggunakan layarnya AMOLED teman-teman, karena waktu itu di Poco X3 NFC kan dia layarnya masih IPS. Nah, ini sedangkan ini dia layarnya sudah menggunakan layar AMOLED teman-teman, dengan refresh rate di 120 Hz. Jadi memang untuk scrolling handphone ini ya gitu ya, scrolling media sosial ataupun marketplace di handphone itu emang udah enak banget teman-teman, karena memang refresh rate-nya udah di 120 Hz gitu ya. Beda sama kalau misalkan kita scrolling di yang layarnya cuma 60 Hz ataupun di 90 Hz. Nah, ini menurut gue udah enak banget layarnya. Cuman memang yang bikin gue agak sedikit kurang nyaman adalah bentukan dari desain handphone ini ya. Jadi sebenarnya desainnya sih oke ya, bagus gitu ya bentukannya. Cuman karena memang ini gimana ya, kalau dibilang ini adalah flagship killer, menurut gue juga kurang tepat juga gitu teman-teman. Karena dari segi desain ataupun bahan ini menurut gue masih kurang ya, masih kurang kita bisa bilang flagship itu, menurut gue belum. Karena di sisi-sisi handphonenya ini ya, pojok-pojokan sebelah sini tuh dia bentuknya itu tajam gitu ya teman-teman ya, tajam. Jadi kalau misalkan gue pegang genggam kayak begini tuh agak kurang nyaman. Jadi solusinya tuh ya gue kasih casing gitu ya, kasih casing. Kalau kalian mau pakai casing transparan kayak gini juga oke ya, ataupun juga dengan casing yang lain gitu teman-teman. Nah, itu solusinya kalau misalkan kalian pengen pakai handphone ini. Sebenarnya handphone ini udah oke banget gitu ya, untuk desainnya bagus, dan untuk yang warna deep ocean blue kayak punya gue ini, dia ada patternnya di sini ya teman-teman ya, pattern atau garis-garis seperti ini. Ini gue tempelin apa namanya, stiker lagi, bukan stiker sini, kayak pelapis anti gores gitu, karena ya waktu itu yang sebelah sini nih ada lecet nih, teman-teman bisa lihat nih di sebelah sini lecet. Nah, ini handphone ini lecet ya, walaupun dia terbuat dari kaca gitu ya backdoornya, tapi ternyata masih bisa lecet juga. Dan kalau misalkan dia nggak pakai pelapis kayak begini, dia warna belakangnya tuh doff teman-teman ya, warnanya itu doff. Dan bentukan kameranya seperti ini teman-teman. Kameranya sendiri ada di 64, bukan, di 48 megapiksel. Dia menggunakan sensor yang sama kayak di Poco X3 NFC ya, kalau nggak salah Sony IMX 586 atau berapa ya, pokoknya sensornya itu dia pakai Sony IMX gitu ya teman-teman ya. Nih ya, seperti itu teman-teman, 48 megapiksel kameranya, dan dia juga sudah dual stereo speaker. Jadi speakernya ada dua ya, di atas dan di bawah nih teman-teman. Nah, di bagian bawah ini dia ternyata ada apa namanya ya, ada SIM card ejector, terus juga ada USB Type-C, ada mikrofon, dan ada speaker juga. Terus kemudian di atas juga ada speaker dan ada infrared blaster. Nah, ini ciri khas banget emang dari Xiaomi, selalu ada infrared blaster. Dan karena layarnya AMOLED, jadi bisa nampilin always on display gitu teman-teman di sini ya. Ada always on display di sini. Untuk di sisi sebelah sininya dia ada fingerprint sensor teman-teman ya.
Sensor fingerprint di sini nyatu sama dengan tombol power, terus di sini ada tombol volume up dan volume down. Sebenarnya nyaman, asli ini nyaman banget pakai handphone ini ya. Jadi emang nyaman banget. Untuk kualitas main gamenya sendiri ya kalian nggak perlu ragu lagi ya, karena memang kan dia menggunakan prosesor Snapdragon 870 yang notabene-nya sebenarnya adalah prosesor flagship di atas seri 865 tapi masih di bawah seri 888 gitu teman-teman. Dan sebenarnya hal yang perlu kalian perhatikan itu sebelum kalian beli handphone ini adalah MIUI teman-teman ya. Jadi gue sendiri pribadi adalah orang yang kurang suka sebenarnya pakai MIUI. Jadi ya udah mau nggak mau gue pakai adalah di sini launcher pihak ketiga. Dan ini launcher pihak ketiganya dari Rootless teman-teman nih ya, dari Rootless, dan ini menurut gua udah cocok banget sama si Poco F3 ini karena setelah gue coba beberapa launcher ada yang nggak support. Jadi kalau misalkan gua naik turun kayak begini deh masih patah-patah gitu. Nah si Rootless ini memang udah mulus banget gitu ya. Jadi udah seperti Google Stock aja lah menurut gua gitu ya. Cuman memang nggak enaknya adalah kalau misalkan kita pakai launcher pihak ketiga. Jadi kalau misalkan kita mau main gestur ya teman-teman ya, kalau misalkan kita cari gestur di sini ya. Oke, mana dia gestur? Kita pilih gestur di sini. Ya, gestur full screen gestur. Nah, kalau misalkan kita bikin full screen di sini, ya ini kalau kita pakai dia nggak bisa nih teman-teman. Ya nggak bisa, backnya tuh nggak bisa. Ya, dia nggak bisa tuh. Kalau misalkan kita pakai launcher pihak ketiga ini, gue sebenarnya udah cari solusinya tapi masih belum ketemu. Memang ini katanya adalah bug di Android 11 gitu teman-teman. Kalau misalkan kita pakai launcher pihak ketiga terus kita pakai full screen display seperti ini, itu dia nggak akan berjalan dengan lancar gitu teman-teman. Kalau misalkan kita balikin ke default button seperti ini ya udah normal-normal aja. Toh gue juga nggak terlalu sering pakai yang seperti itu dan nggak terlalu nyaman juga. Gue lebih nyaman pakai yang tombol seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman ya bentukan dari si Poco F3. Ini nyaman banget ya. Dan ini ada 3 pilihan warna nih. Warna yang gue pakai adalah Deep Ocean Blue. Untuk yang 2 lagi ada Arctic White dan ada Midnight Black teman-teman. Nah gue lebih pilih yang ini karena waktu itu sebenarnya stoknya cuma ada ini di Mi Store waktu itu. Jadi sebenarnya gue pengen warna yang putih. Cuman karena stoknya tinggal warna ini ya udah gue ngambil yang ini. Sebenarnya ada di yang versi 8256 cuman ya udah gue mampunya di yang 6128, belinya yang di 6128 aja. Dan overall selama 3 bulan gue pakai handphone ini gue puas ya. Upgrade dari Poco X3 NFC ke Poco F3 ini. Ya cuman masalahnya kendalanya ada di softwarenya aja. Dan ternyata untuk masalah softwarenya sendiri ini ada yang aneh teman-teman. Nah, di sini kan gue sekarang pakai MIUI Global Version ya 12.5.2. Tapi teman-teman reviewer yang lain itu dia ada yang sudah mendapatkan 12.5.3. Ya gue sendiri heran gitu. Kenapa ngasih update-nya itu nggak konsisten gitu ya? Nggak konsisten. Kalau misalkan kita kita ngasih feedback gitu ya, kalau misalkan ada beberapa fitur yang ngebug dan segala macam, kita akan disegerakan untuk dapat update selanjutnya. Tapi karena gue tidak melakukan hal itu, jadi ya sudah, gue cuman dapat di MIUI 12.5.2. Padahal teman-teman yang lain itu sudah dapat yang 12.5.3 gitu teman-teman ya. Nah ini menurut gue agak sedikit aneh kenapa Xiaomi meanaktirikan handphone gue gitu ya, berasa dianaktiriin karena nggak dapat update yang lebih tinggi gitu ya. Tapi overall selama gue masih pakai launcher pihak ketiga ini dari Rootless, menurut gue emang udah enak banget handphonenya. Jadi ya begitulah teman-teman. Buat main game ya udah nggak perlu nggak perlu ditanyain lagi. Prosesor Snapdragon 870, main Genshin Impact juga udah oke banget. Cuman memang masih ada sedikit patah-patah. Tapi untuk game yang lain seperti Asphalt 9, terus juga gue di sini main ya Mobile Legend itu semua nggak ada masalah. Dan untuk Netflix sendiri karena layarnya dia sudah support WAV file N1 ya, jadi kita bisa nonton konten-konten HD di Netflix ya teman-teman. Ya ini layarnya udah oke banget, Full HD Plus, kecerahannya ada di 1300 nits teman-teman. Nah ini menurut gue emang udah oke banget ya. Bentukannya memang nggak semua orang suka ya, nggak semua orang suka. Bahkan istri gue bilang handphone ini tuh warnanya norak gitu ya, warnanya norak. Tapi ya karena waktu itu adanya warnanya warna biru ini ya udah alhasil gue ngambil ini aja. Dan ya ini bodinya dari plastik ya untuk kanan kirinya ini teman-teman. Untuk bezelnya bezelnya tuh dari plastik, tapi untuk bagian back cover sama layarnya itu dia sudah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 5. Ya, harusnya sih bukan anti goresnya, aturan fingerprintnya ini nih ya, dia harusnya udah ada di layar ya, karena kan dia udah pakai AMOLED gitu ya. Dia namanya Dynamic AMOLED 4 gitu ya, sudah support HDR10 ya, kecerahannya tadi gue udah sebutin ya 1300 nits kalau di bawah sinar matahari.
Full HD Plus ya. Ini nikmatin konten di handphone ini sebenarnya enak. Dan ini lebih ringan dibandingkan dengan Poco X3 NFC. Kalau Poco X3 NFC itu dia tembus di 215 gram, ini nggak sampai 200 gram teman-teman. Ini kalau nggak salah 1900 sekian kalau nggak salah. Ya memang karena baterainya dia lebih kecil dibandingkan dengan si Poco X3 NFC. Kalau misalkan di Poco X3 NFC itu kan baterainya ada di 5000 mAh, ini ada di 4520. Dan ketahanan baterainya bisa dibilang ini nggak sama si Poco X3 NFC ya teman-teman, karena memang kapasitasnya lebih kecil, tapi overall selama ini masih bisa support kebutuhan gue sehari-hari ya. Ngecas itu cukup sehari sekali, walaupun memang nggak tembus sampai malam banget gitu teman-teman ya. Gue lebih suka scrolling di media sosial, di Facebook kayak di Instagram, ataupun juga ya sedikit edit video ya. Terus karena memang gue suka jualan handphone ya, lebih suka buka marketplace gitu teman-teman. Dan untuk hiburan gue selalu pakai YouTube. Gue jarang sebenarnya main game gitu ya teman-teman di handphone ini, karena ya main game juga rata-rata paling cuma Mobile Legend doang, itu pun juga sekali rank doang, nggak sampai yang gimana-gimana gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya oke lah ya, handphone ini untuk harga 5 jutaan kalian bisa ngedapetin prosesor Snapdragon 870, jaringan 5G, RAM-nya juga ada di 6 GB, internal storage 128 GB ya, meskipun nggak bisa diekspansi pakai micro SD, tapi menurut gue itu juga sudah cukup ya teman-teman. Untuk kameranya ada di 48 megapiksel, hasil kameranya menurut gue juga oke. Terus, nah di belakang sebelah sini juga ada mic ternyata teman-teman ya. Nah itu ada mic nih di bagian sebelah situ, dia untuk bantu proses perekaman gitu ya, perekaman video gitu teman-teman ya. Dual speaker juga, dan juga dia ada sertifikasi IP53, jadi tahan untuk percikan air dan tahan debu juga teman-teman. Ya, menurut gue emang handphone ini udah oke banget, dapat layar AMOLED. Cuman ya itu, nggak semua orang suka sama bentukan handphone ini, dan menurut gue kalau misalkan ini dibilang handphone flagship, ya menurut gue masih kurang ya, karena jauh banget bisa dibilang flagship, butuh beberapa hal gitu ya yang handphone bisa dibilang itu adalah handphone flagship. Dan satu lagi, ini handphone juga sudah ada NFC teman-teman ya. Jadi gue belakangan terakhir ini kalau misalkan nyari handphone itu selalu yang ada NFC-nya ya, untuk isi e-money kalau misalkan gue mau pergi, jadi langsung gampang bisa langsung top up dari handphone aja. Oke, mungkin segitu aja ya video gue mengenai si Poco F3 ini ya. Cocok atau enggaknya sebenarnya tergantung kebutuhan kalian. Kalau gue sendiri pribadi sih gue cocok selama 3 bulan pakai handphone ini, meskipun ada beberapa hal yang tadi perlu diperhatikan. Cuman selama gue masih bisa menangani dengan ya trik-trik standar sederhana, gue masih bisa bertahan di handphone ini ya teman-teman. Oke ya, segitu aja video gue kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama konten gue, jangan lupa di subscribe video gue dan di like videonya, dan juga disebarkan sama teman-teman kalian. Kalau misalkan gak suka, di dislike aja, dan sebarin juga nih kalau misalkan ada konten yang sejelek konten gue. Akhir kata gue pamit ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.